Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan anggota kelompok Dwi Bintang Prayoga dengan NIM akhir 195 dan Muhammad Rafiqul Islam dengan NIM terakhir 181, Ken Revansyah dengan NIM 178, Muhammad Ferdi dengan NIM 201, dan Muhammad Fauzi Deul Haq 196, dan Muhammad Abraham Abisiwa 202. Kami akan mempresentasikan dengan judul eksploitasi tokoh bangsa Dr. Sutomo. Baik, dimulai dari latar belakang. Dr. Sutomo lahir pada tahun 1888 Sampai sampai 1938. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Budi Utomo atau organisasi yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Kehidupan awal dan pendidikan Sutomo lahir pada 30 Juli 1888 di Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan di Stovia School School to Opening Opleiding van Independent Artsen di Batavia, yang merupakan sekolah kedokteran bagi pribumi pada masa kolonial Belanda. Peran dalam kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908 bersama sejumlah mahasiswa Stovia lainnya, Sutomo mendirikan Budi Utomo, organisasi pertama yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesadaran nasional di kalangan pribumi. Budi Utomo berfokus pada pengembangan budaya dan pendidikan sebagai cara untuk memperkuat identitas bangsa. Lalu karir dan perkembangan. Setelah lulus dari Stovia, Sutomo melanjutkan pendidikan kedokteran di Belanda dan sebalinya ke Indonesia. Ia berkarir sebagai dokter dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta politik. Pada 1930, ia mendirikan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian menjadi bagian dari Partai Indonesia Raya (Parindra), sebuah organisasi politik yang berorientasi nasionalis. Beliau wafat wafat dan warisan. Dr. Sutomo meninggal pada 30 Mei 1938 di Surabaya. Kontribusinya dalam membangkitkan kesadaran nasional di Indonesia diakui luas, dan tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Namanya diabadikan dalam berbagai ilustrasi pendidikan dan rumah sakit, termasuk Universitas Dr. Sutomo Unitomo di Surabaya. Sutomo dikenang sebagai seorang intelektual dokter dan pejuang yang menanamkan semangat nasionalisme dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teladan dan perjuangan. Dr. Sutomo memiliki peran penting dalam kebangkitan nasional Indonesia. Perjuangannya dapat dikategorikan dalam berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pendidikan. Sebagai pendiri Budi Utomo, ia menekankan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Organisasi ini mendorong kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran nasionalisme. Untuk di bagian politik, beliau bergerak dengan mendirikan PBL, PBI
Ia berupaya menyatukan berbagai elemen bangsa dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu di bidang kesehatan, ia bergerak sebagai dokter. Sutomo mengabdikan hidupnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil. Kepemimpinannya dalam organisasi nasional awal menunjukkan bahwa ia adalah seorang visioner yang melihat pendidikan dan persatuan sebagai kunci kemerdekaan. Dr. Sutomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang dalam bidang pendidikan, politik, dan sosial. Perjuangannya meliputi yang pertama, mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, mendirikan Budi Utomo bersama Wahidin Sudirohusodo dan Gunawan Mangkusumo. Yang kedua, memimpin Partai Politik Parindra pada tahun 1930-an, berpartisipasi dalam mengatasi buta huruf, selanjutnya meningkatkan pendidikan di Indonesia, mendorong pengiriman mahasiswa ke luar negeri untuk belajar, menyarankan agar pesantren berperan lebih besar dalam pendidikan, meningkatkan jumlah guru, memberi beasiswa dan fasilitas asrama, memastikan akses pendidikan yang lebih adil, bergabung dengan Indische Vereniging di Belanda, yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan yang terakhir, mendirikan Indonesia Studi Club pada tahun 1924. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk relevansi dengan Indonesia saat ini itu nilai-nilai perjuangan Dr. Sutomo masih sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Antara lain, pendidikan sebagai pilar kemajuan Indonesia saat ini masih berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semangat Budi Utomo dapat diterapkan dalam mendorong generasi muda untuk lebih giat belajar dan mengembangkan persatuan dalam keberagaman di tengah tantangan disintegrasi sosial akibat perbedaan suku, agama, dan budaya. Semangat nasionalisme yang diperjuangkan oleh Sutomo dapat menjadi inspirasi untuk menjaga persatuan. Pengabdian kepada masyarakat, profesi dokter yang dijalani Sutomo menunjukkan pentingnya dedikasi terhadap kesejahteraan rakyat saat ini. Peran tenaga medis dan sektor kesehatan masih sangat penting, terutama dalam menghadapi pandemi atau krisis kesehatan lainnya. Kesimpulan, Dr. Sutomo lahir pada 30 Juli 1888 di Nganjuk dari keluarga priai. Ia menempuh pendidikan di ELS Bangil lalu melanjutkan ke Stovia di Batavia. Awalnya malas, ia berubah setelah ayahnya meninggal pada 1907. Pada 20 Mei 1908, ia mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama. Setelah lulus dari Stovia pada 1911, ia bekerja sebagai dokter dan melihat penderitaan rakyat. Pada 1924, ia mendirikan Indonesia Studi Club atau ISC yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI pada 1930. Dia memperjuangkan hak rakyat hingga wafat pada 30 Mei 1938. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang dipertanyakan. Silakan.
Baik, terima kasih untuk presentasinya. Kita sekarang membuka tanya sesi jawab. Baik, Ahmad Nabil, pertanyaan dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan pertanyaannya. Eh, Tadi Dokter Sutomo wafat tahun berapa? Dan itu wafatnya karena sakit atau gimana? Dan sakitnya itu kena penyakit apa? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaan akan ditampung dulu atau langsung dijawab pada kelompok dua? Baik, mungkin pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Nabil. Oh, ya. Dr. Sutomo meninggal pada tanggal 30 Mei 1938 di Surabaya oleh penyebab penyakit yaitu tekanan darah tinggi yang ia derita. Itu sih. Baik, terima kasih atas untuk jawabannya. Sudah jelas, Muhammad Nabil. Alhamdulillah sudah jelas, Mas Abi Ibrahim. Abi Ibrahim. Abraham Abisiwa. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Bayu. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Gangsaryanto dengan NIM akhir 192. Apa pengaruh Dr. Sutomo terhadap pergerakan nasional Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Berikutnya pertanyaan dari Mugi Baktiar. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Ini sih mau tanya, kenapa sih apa alasan Dr. Sutomo lebih memilih jalur pendidikan dan organisasi dibanding jalur politik dalam perjuangannya? Ya, itu aja. Sudah terdengar? Terdengar gak, Rek? Apa diulangi? Ya, coba diulang, Mas. Oke, bentar ya. Ini, apa sih alasan Dr. Sutomo lebih memilih jalur pendidikan dan organisasi dibanding jalur politik dalam perjuangannya? Udah jelas, Rek? Jelas gak? Terdengar gak, Rek? Terdengar. Halo? Bisa Ulang diulangi lagi lagi. ya. Ulangi lagi ya. Alasan Dr. Sutomo memilih jalur pendidikan dan organisasi dibanding jalur politik dalam perjuangannya. Alasan Dr. Sutomo memilih jalur pendidikan dan organisasi dibanding jalur politik dalam perjuangannya. Kenapa? Nyambung gak, Rek? Baik, sepertinya pertanyaan masih akan ditampung terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab dari Saudara Bayu. Apa pengaruh Dr. Sutomo terhadap perjuangan nasional? Pengaruh utama yang ia berikan itu berdiri Budi Utomo organisasi, membangkitkan kesadaran nasional, menginspirasi gerakan organisasi lain, menyebarkan gagasan perjuangan melalui pendidikan, mendirikan Perhimpunan Indonesia Raya atau PIR, mengubah arah perjuangan nasional, memperkenalkan konsep nasionalisme. Secara keseluruhan, Dr. Sutomo adalah salah satu pelopor kebangkitan nasional Indonesia yang berperan penting dalam menumbuhkan semangat perjuangan melalui pendidikan dan organisasi. Apakah kurang jelas? Siap, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Kelompok 4, bersilahkan.